Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu yang baik, sehat semuanya? Alhamdulillah. Tenang, jangan tegang, pemakamannya belum digali. Bapak Ibu yang baik, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan memberikan tugas satu, yaitu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah sekali-kali aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Kalau kita berbicara ibadah, kalau dilihat dari sisi waktu, ada ibadah yang sifatnya mu'akkad dan ibadah yang ghairu mu'akkad. Ibadah mu'akkad itu adalah ibadah yang terikat dengan waktu. Sholat itu ibadah mu'akkad. Jadi walaupun ibu sudah tidak kuat ingin segera sholat duhur, tetap aja nggak bisa karena belum waktunya. Ataupun sholat subuh, ya, saya tadi sholat subuh baru 2 rakaat, ingin nambah 2 rakaat lagi, nggak bisa karena ibadahnya mu'akkad. Haji ibadah mu'akkad, tidak bisa sekarang mumpung Arafah kosong, kan kemarin beritanya Arafah itu penuh sekali. Saya kira biasa-biasa saja karena saya ada di Arafah kemarin, ya, saya baru pulang dari tanah suci, alhamdulillah. Tidak bisa sekarang ke Arafah, Musdalifah kosong Pak sekarang Pak. Apa di tempat melempar jumroh kita sendirian kalau ke sana, nggak ada temannya. Karena ibadah mu'akkad berarti sudah terikat dengan waktu. Tapi ada ibadah yang ghairu mu'akkad, ibadah yang tidak terikat dengan waktu. Apa itu? Banyak. Belajar, menuntut ilmu, silaturahim, dan ilmu yang paling berharga adalah ilmu yang membuat kita selamat dunia akhirat. Sehingga dalam hadis disebutkan awal wajibin 'alal insani ma'rifatun ilahi bistiqamah. Ilmu yang pertama kali wajib kita pelajari adalah ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal kembali kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dzikrul maut. Makanya Rasul menyampaikan aksiru dzikrul maut fa innahu yuslihukum. Perbanyaklah ingat kematian, karena dengan ingat kematian maka akan membuat hidup kita teratur, terarah. Kenapa ada orang berbuat maksiat? Pasti saat berbuat maksiat dia tidak ingat mati. Kenapa ada orang yang korupsi? Pasti saat tanda tangan korupsi, kan kalau dulu katanya kalau korupsi di bawah meja, sekarang dibawa dengan meja-mejanya. Kenapa dia melakukan itu? Karena tidak ingat mati. Apa yang didapatkan, apakah dibawa mati? Enggak. Punya uang banyak 1 kepok, apakah uang 1 kepok itu dibawa ke kuburan? Enggak. Nah, ilmu yang paling berharga adalah ilmu yang akan menjadi jalan kita selamat dunia akhirat, termasuk bukan kita saja, tapi anak-anak kita. Salah satunya adalah tadi ilmu bagaimana kita menjadi orang yang selamat. Rasulullah dulu
melarang para sahabat untuk ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubri. Aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Kenapa? Karena kan kalau ziarah kubur salah caranya, minta orang yang sudah meninggal dunia. Tapi ketika tauhidnya sudah bagus, maka Rasul kemudian memerintahkan fazuruha. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubri fazuruha. Aku melarang kalian untuk ziarah kubur dan ziarah kuburlah kalian. Dengan targetnya apa? Mengingatkan kita kepada kematian. Jadi tatkala nanti kita sudah meninggal dunia, anak cucu kita datang ke tempat pemakaman kita, tempat kita dimakamkan, harusnya begitu datang imannya semakin meningkat dan ingat juga kebaikan orang tuanya. Jadi ketika datang ziarah kubur, kita nih yang masih hidup datang ke tempat pemakaman orang tua kita, yang kita ingat pertama apa? Kebaikan orang tua kita. Setelah ingat kebaikan orang tua kita, muncullah doa-doa yang terbaik untuk orang tua kita. Itu Rasul mengajarkan begitu, bukan minta. Ini anak-anak cucu mama mau kuliah, motornya belum ada, SPP-nya sekarang katanya UKT-nya naik terus. Itu jangan minta ke orang yang sudah meninggal dunia. Justru pertama adalah tadi, ingat kebaikan orang tua kita. Kebaikan orang tua kita dari mulai kita pada dalam perut ibu kita, orang tua kita ngurus kita, terus luar biasa. Ziarah kubur yang seperti itu efektif karena Pak imannya semakin meningkat. Tapi kadang-kadang ketika mau ziarah kubur itu takut Pak. Kenapa? Tempatnya serem. Ya kan betul? Rumputnya tinggi-tinggi. Kalau pas jongkok nggak kelihatan, pas ada orang lewat langsung kaget kan itu. Oh ternyata orang sedang jongkok di situ. Sekarang alhamdulillah ya, beberapa tempat pemakaman sudah didesain sedemikian rupa, termasuk program kita ini. Harapannya nanti apa yang diharapkan oleh orang yang ziarah kubur terpenuhi. Satu, ingat kebaikan orang-orang yang kita ziarahi. Yang kedua adalah kita mendoakan, makanya mengucapkan salam. Salamnya gimana? Assalamualaikum ya ahlal kubur wa inni insyaallahu lahiqun. Nunggu jawaban tidak? Jangan gitu. Assalamualaikum, kok diam saja? Kalau dijawab pasti langsung lari kan gitu. Waalaikumsalam. Jadi assalamualaikum ya ahlal kubur wa inni insyaallahu lahiqun. Kita menyampaikan selamat ya kepada orang yang ada dalam makam tersebut. Wa inni insyaallahu lahiqun, dan sesungguhnya aku insyaallah lahiqun akan menjumpai kamu. Jadi kita akan bertemu dengan orang-orang yang dalam kubur tersebut kapan? Suatu saat. Karena apa? Kematian dirahasiakan oleh Allah 3 hal: waktunya, tempatnya, caranya. Waktunya dirahasiakan oleh Allah. Kemarin Pak, ada jamaah yang menjelang berangkat, istrinya itu sakit. Akhirnya kemana-mana selama di tanah suci, suaminya dorong istrinya. Saking inginnya ketika melempar jumroh jauh, lumayan lah 3,5 kilo jaraknya. Istrinya ingin sekali-kali, kan kita ngambil nafasani berarti sampai tanggal 13, ingin sekali ikut melihat wajahnya jumroh. Kan pas Jumratul Aqobah diwakili oleh suaminya, yang kedua diwakili suaminya. Tanggal 12 ingin sekali berangkat melempar jumroh, suaminya dorong istrinya. Selesai, kemudian
Tanggal 13 diwakili lagi, setelah itu kembali ke maktab, ingin sekali untuk segera melaksanakan tawaf ifadah. Selesai tawaf ifadah, kemudian kecapean, meninggal dunia. Siapa yang meninggal dunia? Suaminya. Masya Allah. Jadi yang sakit istrinya, yang meninggal suaminya. Itulah kematian. Tidak tahu. Ini yang hadir nih. Bisa jadi bapak ibu duluan, saya belakangan, ataupun saya belakangan, bapak ibu duluan. Tidak ada yang tahu kita. Itulah kematian. Di bulan apa juga saya mendampingi jamaah umroh MK Travel. Pas berangkat, yang sakit suaminya, ini kebalikannya, yang berangkat pada saat berangkat, jadi 1 pekan menjelang keberangkatan suaminya sakit. Akhirnya oleh teman-teman MK Travel menyampaikan, Bapak boleh berangkat tapi harus didampingi oleh keluarganya. Akhirnya istrinya yang awalnya tidak akan berangkat umroh memaksakan anak-anaknya patungan untuk memberangkatkan ibunya berangkat umroh. Berangkatlah suami istri berangkat umroh. Saya menjadi pembimbingnya. Selama di tanah suci, istrinya kemana-mana dorong suaminya. Hari terakhir, hari karena Jumat harus kembali ke tanah air. Malam Jumat selesai sholat isya, ketemu di tempat makan. Ustaz izin, Bapak ingin makan di kamar. Oh ya silakan, diambilkan saja secukupnya. Bawalah ke kamar. Jam 11 malam istrinya telepon, Ustaz, Bapak kondisinya sedang kurang fit. Saya juga begitu, Ustaz, ada demam. Oh gitu. Kalau gitu, karena waktu itu ada dokter Dewi, dokter Dewi kita pas umroh berangkat juga dengan dokter. Kalau gitu turun aja ke bawah. Di bawah juga ada beberapa jamaah yang ingin diperiksa. Turun ke bawah. Turun ke bawah di lobi hotel. Kemudian yang justru semakin parah istrinya. Ustaz, dada sakit. Ya sebentar, dokter masih dibacakan sini. Terus lama-lama istrinya itu tidur, kepalanya di paha saya di sini. Meninggal dunia. Siapa yang meninggal dunia? Istrinya. Jadi saya melihat karena ada di paha saya, tidak sampai 5 menit meninggal dunia. Bayangkan dari Indonesia yang sakit suaminya, yang meninggal istrinya. Kalau yang haji kemarin, yang sakit suaminya, yang sakit istrinya, yang meninggal suaminya. Itulah haji. Berbahagia meninggal di sana, dimakamkan. Kalau yang haji kemarin, karena bukan kloter saya, jadi saya tidak mengantarkan. Tapi kalau pas umroh, saya antarkan di pemakaman samping Mina, dimasukkan ke liang lahat, pakai tangga. Ya, karena orang Indonesia yang memakamkan, jadi nggak bisa, kalau orang Arab bisa loncat. Kalau saya pinjam tangga ya, tapi memang sudah disiapkan. Subhanallah, itulah dirahasiakan Allah waktunya, tempatnya, dan juga caranya. Ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Bagaimana agar akhir hayat kita husnul khotimah? Sederhana, jangan melakukan perbuatan yang mengundang mulut. Kalau sedang berbuat maksiat, ajal menyebutnya, maka otomatis su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu artinya apa? Buruk di akhir hayatnya. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talqin, ajarkan orang yang sedang sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhala jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah, jaminan masuk surga. Sudah dapat kunci masuk surga, hanya
makanya masuk surganya kapan gak tahu, tapi kuncinya dapat. Bisa jadi masuk surga kuncinya sudah dapat, tapi masuk surganya dipending. Kenapa? Ada dosa yang belum terampuni, tapi jaminan masuk surganya ada. Makanya ini penting, kuncinya di situ. Kalau Bapak Ibu baca kitab yang namanya Riyadul Badi'ah, di sana disebutkan kesulitan yang paling sulit yang akan dihadapi oleh seseorang adalah ketika sakaratul maut. Karena saat sakaratul maut, setan berusaha semaksimal mungkin untuk menggelincirkan manusia supaya kalimat terakhir yang diucapkan bukan la ilaha illallah. Setan melalui korin, ada korin, jadi setiap seseorang lahir maka setan juga lahir yang mendampingi seseorang, namanya korin. Nah, korinnya orang tua kita datang, kemudian kan orang yang sedang sakaratul maut itu sangat haus sekali, maka korin itu membawa air, digoyang-goyangkan, kelihatan. Bayangkan kita sedang haus sekali, panas, orang tua kita datang, nah kamu haus kan? Iya mah, haus sekali. Nih mama bawakan minuman sirup seger, es buah. Tapi syaratnya nak, kamu harus mengucapkan kalimat la ilaha. Kalau imannya lemah, dia akan ikut. Tapi kalau imannya kuat, itu kan kalimat yang tidak boleh diucapkan, mah. Ya sudah, kalau tidak mau, saya tidak akan mengucapkan kalimat itu, mah. Orang yang imannya lemah. Datang lagi kakeknya, didampingi neneknya, bawa air minum, bawa buah-buahan, sambil menanyakan, nah, kamu haus kan? Kamu ingin makan kan? Ini sudah nenek bawakan makanan minuman yang segar, untuk kamu, tapi syaratnya kamu harus mengucapkan kalimat la ilaha. Menolak lagi. Nah, ketika yang datang kemudian menalkin, Bu, Ma, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau nafasnya sudah pendek, jangan kemudian dipanjang-panjang. Mentang-mentang baru belajar bayati suri, ya itu qori'ah itu la ilaha illallah, baru lakukan gitu tinggal bunyinya. Jadi jangan dipanjangkan. Kalau tidak bisa, bahkan sampai Allah, Allah, Allah. Bahkan boleh juga dengan domirnya, yaitu hu. Diperbolehkan dari mulai la ilaha illallah Allah sampai hu itu adalah domirnya Allah, kata pengganti Allah. Boleh seperti itu. Itulah pentingnya didampingi saat sedang sakaratul maut. Kenapa? Mangkola la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhalal jannah. Kembali Bapak Ibu yang baik, jadi hadirnya program ini berharap nanti sepeninggal kita, anak-anak kita, tatkala ziarah ke makam kita itu tidak menyeramkan lagi. Yang kedua adalah menjadi ingat atas kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh orang tua, oleh kita, dan ujungnya apa? Doa. Ya Allah, ibu bapak saya begitu baik mengurus saya, jasanya tidak bisa dihitung dengan dunia, ya Allah. Hari ini, saat sekarang ini, orang tua kami, ibu bapak kami sudah meninggal dunia. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Balaslah setiap kebaikan. Bisa doa begitu? Bisa kalau tenang. Coba kalau ada dosa, banyak nyamuk, kemudian banyak tilangan, kayaknya juga susah untuk bisa khusus begitu. Malam hari karena jauh rumahnya di Jakarta, pas ke Bandung, mau ke Bandung, mau ziarah ke makamnya di depan enak, ya. Kemudian lampunya juga sesuai dengan, ya cukuplah kebutuhan. Insya Allah ujungnya adalah menjadikan keimanannya semakin meningkat.
rasa syukurnya terhadap kebaikan dari orang tuanya terus dilakukan, dan ujungnya adalah mendoakan kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang baik, ini sudah sangat lama disampaikan oleh Kang Hafid, mengamanahkan kepada kami, saya sebagai ketua yayasan dan juga sebagai ketua nadir, bagaimana mengakomodir apa yang diharapkan oleh para jamaah. Jadi salah satu poin yang kemarin saya sampaikan kepada saudara saya Kang Alfian adalah, dulu ada jamaah kita yang itikaf di Darut Tauhid kemudian meninggal dunia, mau dikirim ke daerahnya jauh, mau dimakamkan di sini kita kesulitan. Untuk warga saja yang pemakaman dekat kita itu sudah sulit ya, pemakaman di sana hanya untuk warga, KTP-nya mana, KTP-nya oh ini luar, nggak bisa, kita bingung mau dibawa kemana ya. Akhirnya Pak, ya sudah kalau begitu paling tidak Darut Tauhid punya tempat untuk memakamkan kalau ada jamaah yang meninggal dunia, ada tempat yang bisa digunakan untuk pemakaman jamaah tersebut. Makanya kemarin minggunya adalah jadi ada tempat pemakaman yang memang untuk ya dikelola secara profesional ya oleh kita. Kemudian juga ada pemakaman untuk masyarakat sekitar tempat pemakaman, ada juga pemakaman yang memang nanti untuk jamaah Darut Tauhid yang tidak bisa dimakamkan karena tempatnya tidak memungkinkan, kita siapkan tempat di situ. Tidak ada yang sifatnya sosial, ada insya Allah. Kalau nggak percaya, ibu boleh meninggal duluan, nanti akan saya makamkan di situ. Nanti kan gitu. Oh yang benar Ustaz, Ustaz meninggal ya. Nanti saya makamkan di situ. Nanti gitu. Insya Allah disiapkan tempat pemakaman. Insya Allah. Jadi yang sosialnya ada. Yang kedua adalah yang tidak kalah pentingnya adalah program wakaf. 1 hektar bahkan ya. Nanti nambah lagi kan ya. Awas kalau nggak. 1 hektar adalah program-program yang nanti diharapkan bisa menjadi jalan orang yang ikut program di tempat tersebut menjadi banyak ingat kepada kematian. Program Husnul Khotimah, kemudian program nanti santri penghafal Quran. Jadi ada 1 hektar insya Allah kita bangun, ada masjidnya, ada fasilitas asramanya dan sebagainya di tempat tersebut. Jadi datang ke tempat pemakaman itu tidak serem. Kenapa? Di garda depan, pintu depan, di situ ada para santri sedang menghafal Al-Quran. Ingin didoakan di situ, ngumpul aja di masjid, santri tolong kumpul, ini minta didoakan bersama, ada di situ. Jadi konsepnya begitu Bapak Ibu. Jadi insya Allah misalkan saya ingin dibantu untuk doa bersama, santri tinggal dikumpulkan di situ di masjid, kita doa bersama di situ. Ya. Kalau masalah kerapian, kebersihan, insya Allah itu ada teman-teman nantinya ditugaskan untuk bagaimana ya rumputnya itu tidak terlalu tinggi, ataupun yang jelas konsepnya adalah pemakaman sesuai dengan syariat. Tidak ada bangunan yang bagus-bagus, enggak. Jadi kita ada namanya, ada rumputnya. Kenapa? Ada rumputnya. Ini sejarahnya kan begini. Suatu saat Rasulullah naik kuda dengan para sahabat. Di tengah perjalanan Rasulullah berhenti, kemudian turun dan ambil pelepah kurma. Pelepah kurma itu diletakkan di salah satu tempat. Para sahabat heran, ya Rasul, kenapa Rasul meletakkan pelepah kurma yang masih basah ke tempat tersebut? Kata Rasulullah, ketahuilah di tempat tersebut ada orang yang dimakamkan dan sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama pelepah kurma ini masih basah, maka dia akan bertasbih kepada Allah dan memohonkan ampun kepada orang yang ada dalam makam tersebut. Kan kalau pelepah kurma kan hanya berapa hari sudah kering, apalagi di sana panas Pak. Musim panas ya udah 1 hari sudah kering. Tapi kalau rumput, selama rumput itu masih hidup, dia akan bertasbih dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tetap pakai rumput nanti, kanan kirinya atasnya pakai rumput, rumputnya dirapikan dan sebagainya, supaya yang ziarah ke tempat tersebut akan nyaman. Orang yang dimakamkan di tempat tersebut senantiasa didoakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah tanya bagaimana view-nya, gak usah view-nya, orang yang sudah meninggal dunia tidak butuh view kan. View-nya bagus lagi kan, itu bisa ada ruangan rapat, gak butuh rapat di sana. Jadi
Jadi kemarin kan ada yang mengatakan, Ustaz, di sana tuh view-nya bagus sekali loh. Kita sudah meninggal itu tidak butuh view, tidak butuh tempat untuk rapat kan gitu. Kan kalau Adida suka bercanda, kita nanti kalau meninggal dunia jangan di makam di tempat yang berdekatan ya. Emangnya apa? Nanti kita rapat lagi kan itu di sini rapat ya, hari nanti saya rapat lagi. Enggak, kita bagian urusan. Jadi antara view dan itu tidak ada urusan. Tapi yang jelas adalah yang paling utama didoakan. Nah, santri-santri yang ada di situ ketika habis sholat, nih gambaran saya adalah doakan orang-orang yang dimakamkan di situ. Oh, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang diharapkan bisa terwujud terlaksana dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang baik, kok jadi banyak banget ya? Itulah resikonya kalau mengundang penceramahan gitu ya. Terus sambutan malah ceramah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Insya Allah nanti secara detail teman-teman Pak Yadi yang nanti akan menyampaikan program-program kita. Mudah-mudahan niat kita menjadi jalan. Tadi utamanya adalah ada aset wakaf di situ, ya. Jadi jalan banyak orang yang mendapatkan manfaat, ada wakaf produktifnya dan sebagainya, termasuk tempat pemakaman kita. Nanti banyak orang yang mendoakan kita, karena kuncinya adalah tatkala kita telah tiada, banyak orang yang mendoakan kita. Jadi insya Allah dengan program seperti ini nanti banyak santri, banyak orang-orang yang akan mendoakan kita. Dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita launching bersama mana nih? Tentong Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa safiina wa dhuhrina sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim tabaraka wa ta'ala kulli sahabati sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzu bika min sakhatika wal nar. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah, terima kasih ya Allah. Kau senantiasa karuniakan kenikmatan kepada kami ya Allah. Nikmat kita bisa memakmurkan tanah wakaf milik-Mu ya Allah. Duhai ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang besar maupun dosa yang kecil, dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, dosa yang nampak maupun yang tersembunyi. Ampuni seluruh dosa kami ya Allah. Tutupi aib-aib kami ya Allah. Hapus segala kesalahan kami ya Allah. Duhai ya Allah, solehkan putra putri kami ya Allah. Sakinahkan keluarga kami ya Allah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Lapangkan rezeki kami ya Allah. Duhai ya Allah, jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Jadikan akhir hayat kami husnul khotimah ya Allah. Jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Duhai ya Allah, pilihlah kami semua menjadi barisan pejuang di jalan-Mu ya Allah. Golongkan apapun yang kami lakukan menjadi bagian jihad kami di jalan-Mu ya Allah. Solehkan anak-anak kami ya Allah. Mudahkan dalam menuntut ilmu-Mu ya Allah. Mudahkan dalam menuntut ilmu-Mu ya Allah. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Duhai ya Allah, golongkan kami semua menjadi barisan pejuang di jalan-Mu ya Allah. Jadikan apapun yang kami lakukan menjadi amal soleh kami ya Allah, menjadi bekal kami untuk kembali menghadap-Mu ya Allah. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa 'amalan mutaqabbalan
Duhai ya Allah, undang siapapun yang hadir di tempat ini ke tanah suci-Mu ya Allah. Jamu di tanah suci-Mu ya Allah. Berikanlah kesempatan untuk bisa sujud di Baitullah-Mu ya Allah. Berikanlah kesempatan untuk bisa ziarah ke makam kekasih-Mu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil madinatil munawwarati fi sihatin wa afiyatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang baik, Rasulullah pernah menyampaikan di majelis ilmu, orang yang hadir, kata Rasulullah, tolong sampaikan kepada orang yang tidak hadir. Sehingga Rasul menyampaikan, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi min ghairi ayyan qusur. Barang siapa yang menunjukkan jalan, menjadi jalan orang lain berbuat kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Ini ladang amal bagi kita sekalian. Satu orang nanti ngajak satu orang, yang satu orang lagi ngajak satu orang lagi, nanti bisa jadi satu orang sampai 10, 100, 1000 orang. Kenapa? Masing-masing mengajak setiap kebaikan, dan kita tidak pernah rugi mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Justru kita akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang kita ajak tersebut. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, mudah-mudahan ladang amal ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.